Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Sri Rohmawati, guru SMP Negeri 16 Surabaya, CGP Angkatan 10 Kota Surabaya. Pada kali ini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu tentang coaching supervisi akademik. Pada aksi nyata ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian yang kedua pelaksanaan observasi atau pelaksanaan supervisi akademik, dan yang ketiga adalah pasca observasi supervisi akademik. Semoga aksi nyata ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sejawat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Bu Ita. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini tadi kita habis senam bareng. Kayaknya sekali memang kita perlu ya kayak gitu. Supaya badan tetap sehat, jadi anak-anak juga bisa sehat juga. Iya. Oke. Jadi Bu Rizky, hari ini kita kan melakukan untuk pra observasi. Jadi nanti ini harus saya lakukan karena nanti di sini tentang kan ada rubrik penilaian apa yang harus saya nanti isi, kemudian apa aja yang harus dilakukan saat supervisi nanti. Jadi untuk percakapan pra observasi ini, pra supervisi ini memang betul-betul setidaknya kita perlu diskusi dulu sebelum melakukan supervisinya. Oke, nanti ada beberapa pertanyaan ya Bu Rizky yang ingin saya tanyakan. Paling enggak nanti arahnya kita saat supervisi itu di mana gitu. Pertanyaan pertama nih Bu Rizky, kira-kira saat observasi nanti tujuan yang ingin dicapai, tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai sama Bu Rizky itu apa? Untuk kelas yang di supervisi hari Senin besok, sama Bu Ita kan kelas 7. Kelas 7 saat ini saya memasuki ke pengukuran. Oleh karena itu ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya tuju. Yang pertama, peserta didik bisa mengenal alat ukur. Kemudian yang kedua, peserta didik bisa menggunakan alat ukur secara tepat. Dan yang terakhir atau yang ketiga, peserta didik bisa membaca skala alat ukur dengan tepat. Ada 3 tujuan. Oke, ada 3 tujuan. Nanti ya kalau sudah dilakukan ini kan kita berharapnya ya berarti berarti kan ini kan anak-anak tahu ya, tahu oh ini alat ukurnya gitu ya berarti ya. Kemudian yang kedua nih, untuk area pengembangan ini nanti aspek pengetahuan, kemudian sikap, kemudian keterangan dan lain sebagainya itu kira-kira yang ingin dilakukan sama Bu Rizky itu apa? Area pengembangan pengetahuan, saya akan melihat dari seberapa jauh mereka memahami materi mengenai alat ukur. Kemudian untuk sikap, saya akan melihat dari bagaimana mereka bisa berdiskusi dengan kelompok mereka. Yang ketiga, saya melihat untuk keterampilan dari bagaimana mereka bisa menyampaikan hasil diskusi mereka bersama kelompok di depan. Berarti ini nanti pembelajarannya secara berkelompok ya? Ya, nanti saya akan membentuk kelompok sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar mereka. Kemudian yang terakhir nih, mengenai media pembelajaran, kira-kira Bu Rizky ini nanti menggunakan media apa saja saat pembelajaran nanti? Untuk pembelajaran saya pasti menggunakan PowerPoint, kemudian ada video juga yang bisa saya sampaikan, kemudian saya akan menggunakan juga ada virtual lab alat ukur yang mungkin bisa digunakan membantu mereka membaca skala, dan saya akan memberikan alat ukurnya langsung seperti itu. Dan anak nanti tahu ya, nggak hanya dari bayangan aja, oh ini alat ukurnya gitu enggak ya Bu Rizky ya? Saya tunjukkan langsung, oh seperti ini bentuknya, oh seperti ini cara pakainya. Kayak nanti anak-anak makin menarik
yang akan Bu Rizky lakukan saat supervisi. Jadi nanti diskusi praobservasi ini nanti bisa saya jadikan acuan saat proses supervisi nanti Bu Rizky apa aja yang mau dilakukan. Terima kasih Bu Rizky. Semoga besok hari Senin saat Bu Rizky supervisi berjalan dengan lancar ya. Nanti kita ketemu lagi secara supervisi. Jadi saya akan diskusi lagi dengan Bu Rizky tentang pengembangannya. Jadi kita ketemu lagi di pasca observasi ya Bu Rizky. Ya, kita ketemu lagi setelah observasi. Oke. Ya, terima kasih Bu Rita ya atas masukan dan juga semangatnya. Semoga hari Senin kita kegiatan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Rizky. Waalaikumsalam. Sebelumnya bahwa apabila saya menerangkan kalian harap untuk tetap tenang. Apabila ada yang ditanyakan bisa angkat tangan terlebih dahulu. Oke, sebelum saya mulai materi hari ini, saya mau review sebentar materi sebelumnya yaitu tentang alat ukur. Kalian sudah mengenal beberapa alat ukur. Contohnya misal termometer. Termometer fungsinya untuk mengukur apa? Suhu. Oke, betul. Kalau misalnya timbangan atau neraca buat mengukur apa? Massa atau berat. Oke, kemudian kalau alat ukur jangka sorong. Diameter. Mengukur diameter dan juga bisa mengukur kedalaman. Ada yang sudah pernah lihat bentuknya jangka sorong? Sudah. Ada yang belum pernah melihat bagaimana bentuknya jangka sorong. Ini sekarang saya hari ini membawa contohnya. Ini namanya jangka sorong. Sama seperti yang ada di PPT, kurang lebih animasinya seperti ini. Dia ada bagian rahang atas dan juga rahang bawah. Sekarang kita ke selanjutnya. Ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama, kamu harus tahu dulu bahwa jangka sorong itu bisa digerakkan, menyesuaikan dengan benda yang mau kamu ukur. Karena kita mengukur diameter, otomatis lebar dari suatu lingkaran, oke? Nah, yang pertama ada yang namanya rahang dalam. Berarti yang atas sampai bawah? Atas, itu rahang dalam. Kemudian kalau rahang luar berarti ya? Bawah. Kemudian ada dua skala pada jangka sorong. Ada skala apa? Dan juga menius. Oke, jangan sampai kamu kebalik ya. Kalau skala utama itu kamu lihat yang bagian atasnya ini, yang di bagian lebarnya jangka sorong. Ini yang namanya skala utama. Sedangkan kalau yang skala monius itu adalah yang bagian bawah. Yang mana skala monius ini bisa digerakkan, menyesuaikan diameter benda yang mau kamu ukur. Kemudian bagaimana pun cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah yang pertama, tadi kalian sudah mengenal bahwa yang namanya jangka sorong itu punya dua skala. Oleh karena itu cara membacanya adalah yang pertama kalian perhatikan dulu besarnya skala utama. Setelah kalian sudah melihat berapa besarnya skala utama, baru kalian lanjutkan membaca skala monius. Nah, misal di gambar ini ada skala utama berarti yang atas, betul? Yang monius yang bawah.
lihat bagaimana cara membaca skala Nonius. Cara membaca skala Nonius adalah kita cari yang mana dia satu garis lurus dengan skala utama. Kita lihat yang bawah. Apakah angka satu garis lurus? Enggak. Yang dua? Enggak. Mau yang tiga? Ya. Dia membentuk satu garis lurus dengan skala utama. Yang artinya dia nilainya adalah 0,3 mm. Kalau misalnya sudah terbaca hasil akhirnya itu tinggal dijumlahkan saja, yaitu skala utama ditambah skala Nonius. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak? Oke, kalau enggak, sekarang kita sebelum saya kasih ini, kita latihan secara virtual dulu ya. Jadi buat kalian di rumah, saya nggak punya yang namanya jangka sorong di rumah, tapi saya ingin bisa belajar jangka sorong, pembacaan jangka sorong. Berarti lewat apa? Kamu bisa pakai ada website seperti ini yang bisa membantu kamu buat belajar tentang penghitungan jangka sorong. Sekarang kita coba ini ya. Kita membesar dulu. Nah, tadi gimana cara bacanya? Yang dibaca? Skala utamanya dulu, baru skala Nonius. Jadi ini skala utama tunjukin berapa? 1, terus ininya ada 1,1, 2, 3, 4. Jadi 14 mm. Kemudian yang bawah, mana yang satu garis lurus? Apakah satu garis lurus? 2, 3, satu garis lurus. Hasilnya adalah 14,30 mm. Ada yang masih bingung cara membacanya? Coba angkat tangan yang masih bingung. Agak masih bingung. Oke, tidak apa-apa. Kita coba satu lagi. Setelah itu saya mau kalian secara berkelompok mencoba mengukur secara langsung menggunakan jangka sorong. Oke, kalau ini kenapa bisa 19,45? Karena skala utamanya dia ada di angka 9, tidak sampai di angka 20. Kemudian Noniusnya dia ada di garis lurus di 4,5. Makanya skalanya dibaca 19,45 mm. Oke, kalau gitu sekarang kita coba menghitung langsung ya, secara berkelompok. Menggunakan praktek langsung bagaimana cara menggunakan jangka. Kalian sudah saya berikan gambar kerja kan? Oke, boleh dikerjakan secara berkelompok mulai dari sekarang.
yang contoh diameter dalam kan? Dalam pakai kata coba. Saya boleh minta tolong untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya di depan. Ayo, misalnya kelompok 1 dibawa hasil pekerjaannya ke depan. Hasil pertemuan dari kelompok 1 apa? Berdasarkan alat dan bahan yang kalian gunakan, apakah cara penggunaan jangka sorong pada ketiga benda tersebut sama? Silakan. Siapkan alat dan bahan. Cek dan pastikan bahan pada saat kedua rapat tertutup. Kalau kedua angkat, kendurkan baut pengunci terus. Letakkan benda yang akan disesuaikan dengan beberapa. Pastikan juga posisinya sudah sesuai. Nanti akan bisa berdiri sampai mengambil benda yang akan dibuat. Lalu putar baut sampai dengan suara baca dan hitungan. Catatlah hasil pengamatan yang telah dilakukan pada tabel pengamatan yang telah disediakan dalam. 2. Jelaskan bagaimana cara menentukan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Pertama, bola. Skala utama 42 mm, skala minus 2,4 mm. Hasil pengukuran 42,40 mm. 2. Cincin. Skala utama 17 mm, skala minus 0,7 mm. Hasil pengukuran 17,10 mm. Berdasarkan hasil penyelidikan dan diskusi yang telah kalian lakukan, apa saja yang dapat kalian tentukan. Jangka sorong berguna untuk mengukur diameter dan untuk kedalaman suatu benda yang dapat diukur. Terima kasih. Boleh kasih aplaus buat kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Boleh kembali ke tempat duduk. Karena kalian juga sudah selesai dan sudah bisa mengukur oleh jangka sorong, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang bagaimana jangka sorong? Tidak? Oke, saya rasa karena kalian sudah selesai mengerjakan lembar kerjanya juga, saya anggap kalian semua juga sudah paham. Kalau sudah paham, berarti materi berikutnya adalah kita akan belajar bagaimana cara mengkonversi satu uang. Kalau begitu, saya akhiri pertemuan kita hari ini.
Terima kasih dan tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rizky. Kita ketemu lagi. Iya. Gimana perasaannya? Perasaannya setelah disupervisi ini tadi. Iya, setelah mengajar. tadi. Awalnya pasti kan ya, karena takut tidak sesuai ekspektasi. Tapi ya, alhamdulillah berjalan lumayan lancar. Jadi tadi setelah saya amati saat supervisi tadi, Bu Rizky ini sudah bagus ya. Kemudian pembelajaran juga di kelas juga sudah sesuai. Kemudian di dalam kelas itu ada tahapan-tahapan yang sudah dilakukan Bu Rizky, pembukaan, mengkondisikan anak, gitu ya. Bagus. Kemudian apa sih yang ingin dikembangkan lagi sama Bu Rizky setelah supervisi ini nanti? Yang ingin saya kembangkan berdasarkan pengamatan tadi, Ya. hari ini kan anak-anak sudah mengerti dan paham bagaimana cara menggunakan jangka sorong ya Bu ya. Nah, untuk pengetahuannya cara menggunakan alat jangka sorong sudah baik. Mungkin jika ada waktu lebih, saya juga akan ingin memperkenalkan micrometer stroke ke anak-anak. Jadi dia bisa tahu menggunakan beberapa alat yang lainnya. Kemudian untuk sikap bagaimana mereka berdiskusi tadi sudah cukup baik, walaupun masih ada beberapa kelompok yang sepertinya tidak bisa terlalu aktif dalam diskusi. Dan untuk keterampilan bagaimana dia mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas juga masih perlu belajar lagi, perlu keberanian lagi karena mereka masih kelas 7 juga kan, awal-awal peralihan dari SD juga kita. Ya, benar-benar. Jadi saya setuju tadi yang dibilang sama Bu Rizky. Jadi ini ada beberapa area pengembangan yang sudah Bu Rizky lakukan. Pengetahuan, sikap, keterampilan itu saya lihat tadi sudah dilakukan sama Bu Rizky. Kemudian kalau menurut Bu Rizky setelah area pengembangan yang tadi itu sejauh mana sih dalam pembelajaran di kelas? Apakah Bu Rizky sudah merasa berhasil atau belum, Bu Rizky? Kalau dibilang berhasil 100% saya belum bisa mengatakan itu Pak, karena berdasarkan pengamatan tadi masih ada kurang lebih 1 atau 2 kelompok yang masih perlu pendampingan khusus bagaimana cara membaca alat ukur tadi. Mungkin sekitar 90% lah, boleh ya 90%. Sudah lumayan ya Bu Rizky ya kalau segitu ya, sudah lumayan. Jadi kalau pengamatan saya tadi sih sebenarnya pembelajaran yang dilakukan itu sudah sesuai sama harapan kita ya. Kemudian ada beberapa kekurangan mungkin yang harus diperbaiki. Jadi kalau menurut Bu Rizky nih, kira-kira kekurangan atau hambatan apa sih yang dialami oleh Bu Rizky selama pembelajaran tadi? Untuk hambatan seperti untuk pembagian kelompok atau pembelajaran diferensiasinya ini masih kurang sesuai dengan kemampuan mereka, karena mungkin asesmen saya juga terlalu di permukaan, kurang dalam, jadi masih belum sesuai betul dengan kemampuan siswa. Mungkin kedepannya saya akan benar-benar membuat asesmen diagnostik yang benar supaya bisa mengelompokkan mereka sesuai gaya belajar yang mereka. Oke, itu ya. Jadi menurut Bu Rizky ini untuk diagnosis awalnya yang belum dilakukan, jadi akan dilakukan lagi sama Bu Rizky untuk kedepannya, begitu ya Bu Rizky? Oke. Kemudian untuk pemetaan nanti, diagnostik nanti, kira-kira apa aja yang mau Bu Rizky lakukan? Pemetaan diagnostik berdasarkan gaya belajar ya, nanti saya kelompokkan lagi berdasarkan mereka mampunya seberapa, apakah mereka bisa hanya dengan melihat saja atau harus dengan menggunakan video, atau memang mereka harus memegang alat ukur yang langsung. Baik Bu Rizky, mudah-mudahan nanti ini kedepannya lebih baik lagi ya. Kemudian
untuk rencana yang akan Bu Rizky lakukan, menyesuaikan gaya belajarnya siswa ini, kemudian melakukan pemetaan, kemudian gaya belajarnya siswa, ya. Kira-kira apa sih yang akan dilakukan Bu Rizky, atau tepatnya kapan akan melakukan ini Bu Rizky? Sesegera mungkin supaya pembelajaran di kelas juga lebih efektif. Oke, Bu Rizky, terima kasih jawabannya. Kedepannya nanti saya berharap kita melakukan pembelajaran lebih baik lagi demi kemajuan murid-murid kita nanti, ya Bu Rizky. Terima kasih Bu Ita atas evaluasinya. Semoga saya bisa lebih baik lagi di depan. Oke, terima kasih Bu Rizky. Assalamualaikum.